Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Injena Chelsea Horianto dengan NIM 240611040002. Di sini saya akan mengulas buku tentang akuntansi keuangan menengah 2. Teman-teman bisa lihat di layar kaca. Langsung saja kita ke struktur ulasan. Yang pertama ada identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, yang kelima rangkuman evaluasi. Yang pertama identitas buku, judul Akuntansi Keuangan Menengah 2, penulis Harry SEMSI, penerbit Salemba 4, tahun terbit tahun 2000. Langsung saja kita lihat latar belakang tentang penulis. Jadi Harry SEMSI lahir di Jakarta pada tanggal 6 September tahun 1975, tamat sarjana akuntansi tahun 1998 dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Lulus Magister Sains Akuntansi, Konsentrasi Pemeriksaan Akuntansi dan Akuntansi Keuangan tahun 2004, dan program Pasca Sarjana Universitas Trisakti. Pernah bekerja di kantor akuntan publik DRS. Langsung saja kita pergi ke yang pertama, yaitu orientasi buku akuntansi keuangan menengah 2, ilustrasi, problem, dan solusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan praktis dan teoritis. Buku ini dirancang untuk menjembatani teori akuntansi dengan aplikasi praktis. Penulis tidak hanya membahas teori-teori akuntansi, tetapi juga menerapkannya dalam berbagai contoh masalah dan solusi, membantu pembaca agar memahami bagaimana teori digunakan dalam konteks nyata. Yang kedua, pendekatan ilustratif. Buku ini menonjolkan berbagai ilustrasi untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas. Setiap bab biasanya disertai dengan diagram contoh kasus dan ilustrasi detail tentang proses akuntansi yang memudahkan pembaca untuk memahami alur pencatatan akuntansi. Langsung saja kita lanjut ke tafsiran umum dari isi buku ini. Yang pertama, pengantar akuntansi menengah. Buku ini dimulai dengan dasar-dasar konsep akuntansi menengah yang berfungsi sebagai perantara akuntansi dasar dan akuntansi lanjutan. Pada tahap awal, pembaca diperkenalkan pada prinsip-prinsip akuntansi menengah, standar pelaporan keuangan, dan dasar-dasar teori akuntansi yang perlu dipahami sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks. Next, yang kedua yaitu aset dan liabilitas. Buku ini membahas aset dan liabilitas secara rinci, meliputi pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Beberapa topik penting dalam bagian ini termasuk aset tetap, aset tak berwujud, aset keuangan, utang lancar, dan utang jangka panjang. Setiap topik dilengkapi dengan ilustrasi masalah yang sering muncul dalam praktik akuntansi beserta solusi dan metode penyelesaiannya. Yang ketiga ada ekuitas dan pembagian dividen. Topik tentang ekuitas dibahas dengan fokus pada bagian bagaimana perusahaan menanamkan modal saham, laba ditahan, dan distribusi dividen kepada pemegang saham. Kita lanjut yang keempat yaitu laporan keuangan dan analisisnya. Buku ini memberikan panduan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Pembaca diajarkan cara menyusun laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Buku ini juga menyoroti bagaimana menganalisis laporan keuangan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar. Salah satu topik lanjutan yang disajikan dalam buku ini adalah instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar termasuk investasi, derivatif, dan kewajiban keuangan lainnya. Langsung saja kita lanjut. Yang keenam ada penyajian ilustrasi problem dan solusi. Buku ini sangat fokus pada pemecahan masalah melalui ilustrasi problem dan solusi yang berfungsi sebagai latihan bagi pembaca. Setiap bab menyertakan berbagai masalah realistis yang dihadapi dalam akuntansi keuangan menengah dan memberikan solusi terperinci, sehingga pembaca dapat mempraktikkan dan menguji pemahaman mereka terhadap konsep yang telah dipelajari. Kita ke yang berikut yaitu evaluasi buku. Kelebihan buku ini ada pendekatan praktis,
problem solving yang terstruktur. Yang kedua, penyesuaian dengan standar akuntansi terkini. Yang kedua yaitu kekurangan bahasa yang cenderung teknik dan pembahasan yang mendalam tetapi kadang terlalu padat. Kita ke rangkuman evaluasi buku, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ilustrasi Problem dan Solusi membahas konsep-konsep lanjutan. Dalam akuntansi keuangan yang biasanya dipelajari di tingkat menengah, buku ini menyajikan topik-topik penting seperti aset tetap, aset tak berwujud, instrumen keuangan, ekuitas, dan liabilitas, serta menyusun laporan keuangan yang lengkap. Dan di sini buku pembanding yang saya ambil yaitu buku Teori Akuntansi buku 2 edisi 2000, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ilustrasi Problem dan Solusi lebih berorientasi praktis dan fokus pada pemecahan masalah dengan contoh aplikasi standar akuntansi terbaru. Sebaliknya, Teori Akuntansi 2 edisi 2000 menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar teori akuntansi dan filosofi di balik praktik akuntansi tanpa berfokus pada penerapan praktik langsung. Kedua buku ini saling melengkapi dengan satu berfokus pada praktik dan yang lain pada landasan teoritis akuntansi. Sekian dari saya, bila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.